Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Kembali hadir di pagi menjelang siang hari ini. Edisi hari ini Jumat 8 Januari 2021 kita bertemu sapa di programnya yaitu Badatang atau belajar dari Radio Tuntung Pandang ya, dengan mata pelajaran yaitu PPKN. Dengan topik pembahasannya di pagi menjelang siang hari ini teman-teman atau siswa-siswi di Kabupaten Tanah Laut, yaitu persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi untuk pemateri di pagi menjelang siang hari ini ada 3 orang guru ya kan. Nah, di sini ada Ibu Diah Setiarini SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih hari ini Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk tempat tanggal lahir beliau Banyumas 23 Februari 1985. Riwayat pekerjaan UPTD SMP Negeri 5 Batu Ampar. Riwayat pendidikan S1 PPKN Universitas Negeri Semarang ya. Oke, yang kedua ada Ibu Mei Asiah SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih Bu pagi hari ini Bu menjelang siang? Alhamdulillah kami sehat-sehat aja. Alhamdulillah ya. Untuk tempat tanggal lahir beliau Blitar 16 Mei 1969. Riwayat pekerjaan UPTD SMPN 1 Tambang Ulang. Riwayat pendidikan S1 PPKN Universitas Lambung Mangkurat ya. Dan nomor 3 ada Bapak Saiful Bahri SPD. Assalamualaikum juga Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk tempat tanggal lahir beliau Mataram 11 Februari 1973. Riwayat pekerjaan UPTD SPN 1 Bajuin dan riwayat pendidikan S1 Unlam ya. Oke, untuk Ibu Diah Setiarini silakan untuk mengawali pembelajaran di pagi menjelang siang hari ini. Oke, terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM dan sahabat pelajar dimanapun berada. Tentunya kembali bersama kami dari tim MGMP PPKN SMP MTS Kabupaten Tanah Laut pada pagi menjelang siang yang lumayan sejuk ya. Kita hadir untuk menemani sahabat pelajar yang ada di Kabupaten Tanah Laut belajar dari rumah masing-masing selama pandemi COVID melalui program Badatang tentunya. Belajar dari Radio Tuntung Pandang kerjasama antara Diskom Info dengan Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Jadi Bapak Ibu, sejak adanya program Badatang ini sangat banyak sekali kita rasakan manfaatnya ya, dengan adanya program ini yang biasa kita melakukan pembelajaran dengan WA, Google, ya, YouTube, Classroom. Sekarang kita ada pembaruan ya, dan alhamdulillah kita sudah 2 kali melaksanakan program ini. Mudah-mudahan nanti dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa-siswi SMP khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Gimana kabar Bapak Ibu pemateri, Ibu Mai dengan Pak Saiful Bahri? Alhamdulillah tetap sehat ya. Tetap sehat. Baik-baik saja. Baik-baik sehat, tetap semangat ya. Semangat. Iya. Walaupun dengan kondisi seperti ini, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran ya selama 1 semester, dan mungkin yang sebelumnya sudah setengah semester ya, hampir 1 tahun kita melaksanakan pembelajaran dengan daring atau belajar dari rumah. Kira-kira setelah melalui 1 semester ini bagaimana Bapak Ibu kesannya? Mungkin dari Bu Mai atau Pak Saiful bisa memberikan namanya pengalamannya selama mengajar daring. Ya, silahkan. Saya Bu Mai mungkin dulu. Ya, saya dulu ya Pak ya. Ya. Ya, terima kasih tentang pembelajaran dengan menggunakan daring ya. Sebenarnya khususnya untuk sekolah kami ya, agak ribet sih sebenarnya dari kebiasaannya karena tidak tatap muka. Ada kendalanya, tapi ada juga manfaatnya. Nah, salah satu kendalanya mungkin untuk komunikasi, apalagi di saat kita ulangan ya Bu ya. Yeah. Nah, saat ulangan tuh kadang-kadang anak ada yang kurang jelas, kurang paham. Jadi kita menjelaskannya tuh agak susah gitu, pengertian untuk diterima oleh anak. Tidak seperti kalau kita tatap muka. Yeah.
Terus untuk penilaiannya juga agak gimana ya, agak susah. Kenapa kita tidak bisa memantau secara langsung apa dikerjakan anak sendiri atau bagaimana, kita tidak bisa mantau secara langsung. Jadi untuk penilaian kita merasakan belum maksimal. Nah, bagi anak pun mungkin juga belum maksimal juga karena belajarnya tidak seperti kalau kita tatap muka. Jadi diantaranya itu Ibu Diah, jadi untuk sekolah kami memang ada yang daring dan juga ada yang luring. Iya, kombinasi ya. Kombinasi. Nah mungkin itu dulu, mungkin Pak Ipul ingin menyampaikan. Ya silakan. Terima kasih Bu Dia, mungkin kita sedikit aja ya mengenai belajar daring dan luring ini. Selama hampir 1 tahun kita melaksanakan, kalau tidak salah itu mulai bulan April ya tahun 2020 kita sudah belajar mulai rumah. Selama ini tentunya ada plus minusnya, atau ada kekurangannya, ada kelebihannya. Cuma banyak yang kita rasakan setelah kita baru kemarin kita bagi rapot itu ya. Ya kalau dilihat daring ini memang tidak seefektif kita tatap muka ya. Jauh sekali dibanding kita, tidak efektif sekali. Tapi apa boleh buat, karena keadaan kita saat ini masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan, terlebih lagi ada aturan sekarang ini kayaknya gelombang kedua ya laut. Kita serba khawatir kedua, ya. Pak. Ya, yang penting kita gimana menjaga kesehatan kita, yang penting anak-anak tetap sehat. Untuk luring pun kayaknya kita tetap khawatir. Iya, betul. Kita mau terjun, kita mengetahui ini kurang efektif. Terpaksa benar kita daring. Daring itu sendiri kalau dilihat dari kendalanya, khususnya untuk daerah-daerah yang di luar Lehari ya, untuk daerah Tebing Siring, Bajuin mungkin agak susah sinyal. Saya sering juga turun, dan karena kebetulan saya juga tinggal di situ ya. Luar biasa. Pertama kendalanya masih tetap kayak kemarin, kendala sinyal itu tidak ada. Mungkin bukan hanya di Tebing Siring dan Tanjung Kecamatan Bajuin, kayaknya di daerah Batu Ampar juga ya Bu ya, sama kendala. Sementara kita mau kunjungan ke rumah, kita khawatir juga. Nah, jangan-jangan kita ini takut sebagai apa? Pembawa virus atau mungkin gitu ya Pak ya. Klaster baru. Ya, alhamdulillah untuk daerah saya masuk zona aman masih gitu. Kita khawatir yang datang dari luar ini ya. Ya mudah-mudahan ini cepat berlalu saja ya. Iya, amin. Kemarin kan sudah ada rencana, cuman ditunda lagi kita kan ya Pak ya. Jadi itulah yang menyesalkannya. Tidak luring ini tadi. Sudah kita siapkan. Dari masing-masing sekolah kemarin. Semuanya sudah kita siapkan, kelasnya sudah kita bersihkan. Kalau di tempat kita ya, segala macam persyaratan untuk protokol kesehatan sudah juga. Nah, cuma kita bukan di kita semuanya ya. Terpaksa kita tunda. Mungkin itu budaya. Ya, dan tambahan sedikit mungkin kalau dari sekolah kami itu kemarin tempat mengumpulkan ada orang tua walaupun dengan angket menggunakan Google Form atau misalkan angket yang dibagikan ke siswa atas persetujuan dari orang tua untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi ternyata ya memang keputusannya dari pimpinan memang tidak diperbolehkan untuk tatap muka ya seperti sekarang kita laksanakan, yaitu melalui daring kembali. Jadi seperti itu pengalaman pembelajaran kita, kurang lebih hampir sama di semua sekolah ya, terutama di sekolah SMP yang 1 semester ini mungkin kita tidak bisa memberikan penilaian secara maksimal karena kita tidak secara langsung melihat kondisi siswa belajar seperti biasa, yaitu di kelas. Baik, buat sahabat pelajar dimanapun berada, walaupun dengan keadaan seperti itu harus tetap semangat ya, belajar di rumah, harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M tadi, sering-sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu kelas 9 ya, dan mungkin insya Allah yang akan datang bisa kelas 8 atau kelas 7 ya. Jadi materi hari ini yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, ada 4 materi yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama makna persatuan dalam kebangsaan, yang kedua prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, dan yang ketiga permasalahan keberagaman dalam masyarakat, serta yang keempat adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat sara, yaitu suku, adat, ras, dan agama. Baik, untuk memasuki materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Mai Aisyah, yaitu tentang makna persatuan. Untuk Ibu Mai silakan. Ya, terima kasih Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Radio Tuntung Pandang 102 FM dan sahabat pelajar dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam acara Berdatang. Nah, di sini Ibu akan membawakan tentang makna persatuan dan dalam kebangsaan. Persatuan merupakan perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan itu merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Oleh karena itu, kesatuan itu erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Kesatuan bertanah air merupakan satu kesatuan dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah. Yang kedua, dapat mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri. Yang ketiga, mampu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, mampu mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku bangsanya, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun perbedaan yang ada tidaklah menjadi sumber permasalahan. Hal ini dapat terwujud karena adanya alat pemersatu bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama dasar negara Pancasila. Kalau kita lihat dari judul di sini, dasar negara Pancasila ini khususnya ada pada sila ketiga tentang persatuan Indonesia yang berkaitan dengan keberagaman bangsa Indonesia, walaupun beragam kita tetap bersatu. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, lambang-lambang identitas negara seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia antara lain. Yang pertama, tidak memandang rendah suku dan budaya yang lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Yang ketiga, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Yang keempat, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Yang kelima, bekerja sama dalam memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana sesuai dengan pepatah kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makna persatuan dan kebangsaan adalah rasa persatuan dengan kesatuan itu dapat menjalin rasa kebersamaan, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, dapat menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Nah, itu untuk yang bagian A tentang makna persatuan dan dalam kebangsaan. Kita lanjutkan pada bagian B. Mudah-mudahan tetap semangat kita ya. Kita lanjut pada bagian B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip-prinsip untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman itu antara lain, jadi ada 5
Prinsip yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nasionalisme Indonesia tidak berarti kita lebih unggul dari bangsa lain. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Namun, kebebasan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang terakhir, yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan reformasi cita-cita nasional. Reformasi merupakan babak baru bagi Indonesia untuk menciptakan perubahan dan perbaikan yang mendasar. Dalam peristiwa reformasi terdapat agenda yang harus diwujudkan seperti penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN, amandemen konstitusi, dan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Agenda-agenda tersebut dapat terwujud dengan semangat persatuan Indonesia, tidak memperdebatkan sara, karena pada dasarnya kemajuan, kesejahteraan, keamanan, kemakmuran Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Melalui prinsip persatuan, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi itu untuk poin B. Mungkin sampai ini dulu Ibu Diah, prinsip A dan B poin A dan B sudah kita paparkan, mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti. Ya, silahkan saya kembalikan kepada host. Ya, baik Bu Mai. Tadi sudah disampaikan tentang makna persatuan dalam kebangsaan, ya, dan sekaligus prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebenarnya kalau kita lihat yang namanya persatuan itu tidak hanya kita lihat di zaman sekarang aja, terutama kalau misalkan kita di zaman sebelum kemerdekaan, nah itu sangat diperlukan karena pada waktu itu kita sedang mengalami yang namanya penjajahan, ya. Nah, dari dasar negara yang tadi sudah disebutkan sama Ibu di sila yang ketiga kan berbunyi tentang persatuan Indonesia. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari bagaimana kita bersatu, akhirnya negara Indonesia bisa merdeka. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan situasi yang sekarang ini, ya, di zaman COVID, pandemi ini, kira-kira perlu nggak yang namanya persatuan walaupun kita ini sudah merdeka dan hidupnya di zaman yang mungkin aman, tentram, damai? Masih perlu nggak? Terus bagaimana, seperti apa yang persatuan, seperti apa yang diperlukan gitu? Mungkin dari Bu Mai, nanti juga Pak Saiful bisa menambahi. Ya, saya coba dulu ya, Bu Diah. Jadi yang namanya persatuan ini sebenarnya dalam setiap keadaan tetap diperlukan, ya. Baik di masa penjajahan maupun di masa sekarang, ataupun baik dalam keadaan normal atau dalam keadaan new normal seperti sekarang ini dalam masa pandemi, tetap persatuan itu kita perlukan.
Nah, di masa pandemi ini, kenapa kita memerlukan persatuan? Di sini kita harus mempunyai kesamaan langkah, persamaan persepsi bahwa yang namanya protokol kesehatan itu harus kita laksanakan. Kita mendisiplinkan diri sendiri dulu, ya. Karena dengan mendisiplinkan diri kita sudah membantu diri kita pribadi, juga membantu orang lain. Nah, itu diantaranya. Jadi kita mempunyai persamaan langkah, persamaan persepsi, tidak memandang suku, tidak memandang agama. Jadi kita mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana pandemi ini segera berlalu dari negara kita. Nah, mungkin itu Bu Diah dari saya. Nggih. Pak Sipul? Oke, tambahkan sedikit ya. Sesuai yang ditanyakan Bu Diah tadi ya. Sila ketiga itu, bagaimana waktu di zaman sebelum kemerdekaan dengan sekarang gitu ya. Mungkin bentuknya beda ya. Kalau di zaman penjajahan kita harus bersatu untuk melawan atau mengusir penjajah ya. Karena apa kita terlambat merdeka? Karena kita dulu memang tidak bersatu ya. Masing-masing daerah itu masih bersifat kedaerahan, memperjuangkan daerahnya sendiri. Nah, lalu kita bisa diadu domba. Nah, kalau yang sekarang beda lagi bentuknya ya. Bedanya kalau sekarang yang kita hadapi ini bukan lagi kolonialis ya, bukan lagi penjajah, tapi bagaimana dan permasalahannya juga beda. Tidak terlihat lagi. Enggak terlihat lagi. Kalau dulu terlihat enak ya. Untuk lingkungan kita sekarang ini bagaimana kita untuk tetap menjaga persatuan, jadi ya kita tetap hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita untuk skala kecil saja untuk saat ini, tidak usah terlalu luas. Kalau negara kan sudah ada ya, kita ketahui lewat media massa apa sih permasalahan di nasional gitu ya. Nah, untuk yang kita hadapi di lingkungan kita masing-masing khususnya sebagai pelajar, nah bagaimana kita supaya cepat terbebas dari hilang dari ini aja kita hadapi sekarang ya. Virus. Kita sama-sama bersatu untuk agar kita ini terbebas dari musibah ini ya. Bagaimana kita pertama menjaga diri kita, juga menjaga lingkungan dan orang lain. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan, terutama pakai masker Bu ya. Itu kita sama-sama kan bersatu juga. Kalau kita satu nggak pakai, satunya pakai, satu nggak pakai kan sama aja. Sama aja bohong ya. Kita saling mengingatkan, mari kita saling. Mungkin itu Bu Diah ya. Makasih Bu Diah. Dari hal kecil ya, dari yang paling utama kita laksanakan yang tadi 3M paling tidak ya, yang memakai masker, rajin-rajin cuci tangan dan menjaga jarak, itu yang harus kita laksanakan benar-benar, dan tentunya saling mengingatkan, biar paling tidak walaupun kita nggak menghilangkan tapi menjaga diri sendiri, itu aja. Baik, untuk selanjutnya itu materi tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari materi kita yang di kelas 7 bab keempat ya, semester 2 tentang keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, adat, ras dan agama, yang kita sudah perdalam dulu, yaitu ada berapa sih suku di negara kita? Tentunya jawabannya pasti banyak. Nah, kemudian rasnya ada berapa? Kemudian perbedaan dari agama di negara Indonesia yang diakui oleh negara Indonesia berapa agama kan gitu. Nah, itu sudah dikupas tuntas di kelas 7. Nah, ini di kelas 9 kita perdalam lagi ya. Jadi contoh kecil aja sebelum kita masuk ke perdalam materi tadi, yaitu dari sini aja sudah terlihat ya, dari yang kita hadir, dari pemateri Ibu Mai, Pak Saiful, ada Masnya juga, maaf Masnya siapa namanya? Oh, Mas Ferry Bu. Oh, Mas Ferry. Iya, Mas Ferry dan saya sendiri itu ada 4 orang ini, mungkin ada 4 suku ya. Ya. Nah, ini salah satu dari bentuk keberagaman kita, yaitu berupa perbedaan suku. Nah, kalau saya sendiri mungkin sukunya suku Jawa nih, suku Jawa dan Ngapak lagi kan, Banyumas ya. Ya, kan Jawa pun banyak, ada yang Jawa
Jawa seperti saya, ngapak, orang Tegal yang ngomongnya mungkin meledak-meledak ya, orang kayak berkelahian, kayak kalau di Sumatera mungkin orang Medan, kalau di Jawa saya kan orang ngapak, kalau Bu Mei mungkin dari Jawa Timur ya, orang Blitar. Nah Mas Ferry sendiri orang mana Mas? Orang Banjar. Oh orang asli orang Banjar. Nah kalau ini Pak Saipul, Sasak kayaknya Pak ya sudah. Jadi Mataram nih kan. Mana Pak Saipul? Ya, saya aslinya dari Nusa Tenggara Barat, pulaunya Pulau Lombok, dan sukunya tadi apa yang dikatakan Mas Ferry itu sukunya Sasak. Lain Sasak Lombok, tapi tidak menyasak kalau. Ya, nanti mungkin kita akan cerita tentang apa yang berbeda dari kita, tradisi apa yang. Jadi sedikit lah paling tidak ya. Dari segi bahasa saja sudah kelihatan ya, Pak. Ya Mas Ferry ya. Nah tadi sudah disampaikan. Bu ya, nggak kelihatan ya Mas Ferry. Oh iya betul. Kedengaran sangat. Oke. Yang kelihatan warna kulit. Warna kulit. Bentuknya. Iya. Terus budayanya, adatnya kan, salah satunya dari segi pakaian, terus kemudian alat senjatanya kan, alat pertanian dan sebagainya itu berbeda, makanannya berbeda. Jadi ciri-ciri masing daerah memiliki ciri khas masing-masing sendiri juga. Nah itu dari suku, kemudian dari adat istiadat yang tadi sudah disampaikan, masing-masing daerah juga memiliki berbeda-beda. Dan kemudian mungkin ini dari yang nanti akan dibahas, salah satunya dari bentuk kekerabatannya ya, yang akan diperdalam sama Pak Saipul ya. Nah jadi silahkan untuk Pak Saipul bisa menyampaikan materinya tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Silakan Pak Saipul. Ya, makasih Bu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur, jangan lupa ya, karena nikmat kesehatan yang kita nikmati sampai saat ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur ya. Di saat orang lain karantina, kita masih bisa beraktivitas bernapas dengan ya itu pertama kita harus bersyukur gitu. Baik, sebelum saya mulai materi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, saya akan menyapa dulu sahabat pendengar Radio Tuntung Pandang FM ya di channel 102,3, sahabat pelajar yang ada di bumi Tuntung Pandang khususnya yang pada hari mendengarkan siaran kita ya. Dan kemarin saya juga ada masukan pas pulang kampung, ternyata yang mendengarkan siaran kita ini juga ada dari masyarakat umum gitu ya. Rupanya ada masih yang sudah alumni ya, sekian belas tahun mungkin nggak ketemu, ternyata suara saya masih tidak berubah gitu. Oh iya, saya bilang, Pak suaranya seperti Pak Saipul ya. Ciri khas Pak Saipul ya, si suara saya itu rupanya belasan tahun tidak berubah gitu tanpa melihat orang. Ya, itu yang ada di daerah-daerah pinggiran. Nah mungkin bagi para pelajar ini sangat bermanfaat, bagi yang umum mungkin menambah wawasan atau ilmu, pengetahuan ya. Alhamdulillah masih ada pendengar setia Tuntung Pandang FM sampai ke pelosok daerah ya. Masih ada ya ternyata, alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan itu pada sub C, ada permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya di tengah-tengah kita yang hidup di masyarakat yang majemuk ini. Majemuk itu artinya sangat beraneka ragam, dari suku, agama, ras ya, golongannya juga. Kita akan mengupasnya mungkin di sini. Apa saja sih yang berbeda di antara kita gitu ya, Indonesia yang saat ini jumlah penduduk Indonesia ini 260 juta jiwa. Ini bertambah nggak selama lagunya Haji Roma Irama itu? Iya jauh Pak. Jauh. 100 sangat banyak. Ya, dulu 100-an ya. 135 ya. Zaman Roma Irama. Lagu Roma ya. Ya penggemar Roma Irama Bu. Ya, dulu tuh tahun 80-an Bu ya. Gitu. Sekarang sudah 260 juta jiwa. Nah ini mendiami sekitar 17.000 pulau ya Indonesia. Nah tentunya dengan 17.000 pulau ini akan membuat kita menjadi beragam karena ada yang
secara geografis, ada yang hidupnya di gunung, ada yang di laut, ada yang di rawa-rawa ya. Nah, ini akan menjadikan kita sangat beragam sekali. Baik, keberagaman Indonesia itu meliputi beberapa hal. Yaitu pertama ada suku bangsanya berbeda, agamanya berbeda, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik dan golongannya. Baik, yang pertama itu suku bangsa. Ya, suku bangsa Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografisnya tadi ya. Nah, tempat tinggalnya, kalau di laut itu khususnya mereka di laut itu ada pedagang laut dan mata pencahariannya sebagai nelayan ya. Dan kedatangan para penjajah Indonesia juga sangat mempengaruhi ini. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku yang lainnya ya. Ini jumlahnya suku bangsa di Indonesia ini berdasarkan sensus statistik ya tahun 2009 itu ada 714 suku. Luar biasa. Banyak ya. Dan tidak dipunyai oleh bangsa lain. Iya. Nah, tentunya nanti ini yang banyak ini bagaimana kita jadikan aset ya. Nah, kalau kita bisa memanajemen dengan baik, maka ini akan jadi suatu kekayaan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak kalau kita salah kelola, maka ini akan menjadikan sumber konflik. Nah, mungkin nanti akan kita bahas lagi ya, Pak. Ya. Yang kedua yang berbeda itu adat istiadat. Ya. Ada adat istiadat kita di sini 4 orang ini di dalam ruang kecil udah berbeda ya. Nah, tapi tetap kayaknya kalau kita ini tetap satu kabupaten, tapi walaupun berbeda kita kayaknya sama ya, sama. Tidak ada yang berbeda kayaknya. Kalau kita tidak menyebut tadi asalnya, mungkin kita nggak tahu dari mana sih. Dari mana asalnya? Nah, kita melihat yang berbeda ini dari mana? Nah, kita lihat mungkin, oh ini bahasa ini gitu ketahuan ya. Nah, dari tekanan dialeknya ya. Dari dialek. Karena kita nggak melihat, karena kita mendengar suaranya saja. Itu tuh dengar, oh ini orang Banjar. Orang Banjar pun nggak sama ya. Banjar Hulu ya. Dari banyak bahasanya juga kan beda. Oh ini ketahuan nih. Ini orang hulu sungai nih. Hulu sungai terpecah lagi. Iya. Orang Pangangan nih, ini orang rantau. Oh ini orang Berabai. Ya. Nah, jadi kita selalu berbeda di satu tempat berbeda ya. Oke, gitu. Sekarang adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyangnya, yang diikuti terus secara terus-menerus sampai keturunannya. Adat yang telah melembaga itu disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat ya. Nah, walaupun hukum adat ini kadang-kadang tidak setegas dengan hukum negara ya, tetap ada hukum adatnya gitu. Sanksinya pun sanksi sosial ya. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan ada seorang ahli hukum adat Indonesia, ini berbangsaan Belanda ya, Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat, atau dalam bahasa Belandanya itu adat Rechtsringen ya, yang mengklarifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Kita ambilkan contoh Aceh itu ya, ada Sumatera ya, ada Gayo, ini ada adat Melayu. Kalau di Nusa Tenggara itu jadi satu, Bali dan Lombok, Jawa, Jogja, dan sebenarnya ada Jawa Barat gitu ya. Itu dilihat dari adat istiadatnya menurut Van Vollenhoven.
Selanjutnya, setiap suku bangsa memiliki adat, istiadat, dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa satu dan bangsa lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari keanekaragaman budaya daerah, seperti apa, ada rumah adat yang berbeda, pakaian adatnya juga berbeda, ada senjata tradisionalnya masing-masing ya. Apa kita lihat kalau Banjar apa Mas Ferry? Kalau saya Mandau. sih Mandau. Oh, Mandau ya, sama dengan Dayak ya. Ya. Ada gitu. Lagu daerahnya juga beda ya, sudah tahu semua tarian daerahnya, makanan khas tradisional. Nah, kalau Bu Diah senangnya apa Banjar? Kalau Banjar saya soto. Soto Banjar ya. Soto Banjar. Ini favorit saya. Kalau Bu Mei Sama, kami Oh, juga sama soto ya. Banjar. kalau Mas Ferry ke Jawa apa Mas Ferry? Kalau saya ke Jawa misalnya. Iya, kalau ke Jawa yuk. Aduh, apa Gudeg, ya? Gudeg gudeg. ya. Ya, gitu. Di dekat itu Jogja Bu ya. Atau pernah ke Nusa Tenggara Barat? Pernah Pak? Nusa Tenggara Barat itu plecing kasihnya. Oh iya. Oh, berarti pernah ke sana ya? Pernah Bu. Orang tua saya orang Lombok juga, makanya saya tahu. Makan sedikit banyak tahu tadi. Iya. Iya. Nanti buat komunitas saja lah, Pak Saiful. Ya itu dari makanan Bu ya, kita kalau kadang-kadang kita wisata kuliner ya. Iya. Ya itu kalau masing-masing daerah itulah ciri khasnya dari segi makanan ya, dan lain-lainnya. Ini ada beberapa daerah di wilayah Indonesia memiliki sistem kerabat yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Nah, kita sistem kekerabatan kita ini ada namanya parental. Nah, sistem kerabatan parental itu menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, dari keturunan bapak dan ibu ya. Nah, gimana itu kedudukan laki-laki perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya itu biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak ya, dari pihak perempuan dan pihak laki-laki ini sama-sama nih ya, membiayai Ditanggung biaya bersama. Ditanggung bersama, gitu ya. Iya. Jadi seserahan itu laki-laki mengeluarkan seserahan serta memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pesta kepada pihak perempuan. Sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya juga untuk penyelenggaraan pesta. Kalau di Banjar itu jujuran kan ya? Iya, kalau di Banjar itu jujuran ya. Nah, itu yang dari parental ya. Dari parental. Ya, kita nih nanti masuknya di mana nih? Patrilineal atau Nanti Bu di Jawa masuknya mana nanti ya? Ini ada 3 ya. Yang kedua patrilineal. Patrilineal itu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyerahkan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ini untuk daerah Palembang ya dan Batak. Yang ketiga ada matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Misalnya di daerah Minang, di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyerahkan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi ada 3 Bu ya, ini untuk sistem Kekerabatan. ya kerabatan. Ya, khususnya ada perkawinan tadi ya. Kalau Banjar masuk mana nih ya? Siapa yang nanggung nih? Mungkin patrilineal ya. Patrilineal tadi. Patrilineal. Laki-laki kan dan jujuran tadi. Jujuran. Laki dari jujuran Oke. ya. Nah, Kalau di tempat saya parental, Pak. parental. Nih, jadi kedua belah pihak Eh, ya saling menanggung. saling nanggung ya. Iya.
Kalau Bu Mei? Tempat saya sama Bu Dia. Kami sama, parental Bu Dia. juga. Jadi sama-sama menanggung. Ya. Tapi kalau di Banjar itu biasanya pihak laki-laki ikut perempuan dulu ya. Waktu sebelum ini. Belum punya rumah sendiri kah atau sendiri yang ikut kerabat perempuannya dulu ya. Biasanya gitu. Kalau di Lomboknya gimana? Aduh, nggak tahu Pak. Jadi Mas Ferry lahir di sini ya? Iya, lahir di sini. Kalau saya itu kebetulan istri saya itu orang dari suku Sasak juga, ya. Gimana nih? Ketemu di mana Pak? di sana di Nusa Tenggara Barat. Oh, memang di sana. Jadi saya mengikuti tradisi Sasak. Ya. Oke, kita bahas ya. Kebetulan saya mengalami sendiri tentang sistem kekerabatan ini. Kalau di adat Sasak itu tidak ada istilahnya lamaran dulu ya. Mungkin sekarang sudah saya Pak mengalami itu. Jadi gimana sih sistemnya situ? Dulu saya juga berunding sama keluarga laki-laki. Ini gimana caranya? Kebetulan saya kan besar di sini. Kalau kita mau menikah, apakah memakai lamaran seperti adat kita di sini atau gimana caranya gitu? Ternyata adat Sasak itu dia tidak dilamar, tapi bahasanya dicuri ya. Nah, dicuri. Dia mungkin pernah dengar ya? Belum. Baru ini Pak mendengar. Baru ini. Kok bisa dicuri? Jadi ini sama seperti di NTT ya Pak ya. Jadi dicuri juga tuh perempuannya kan. Dicurinya tuh dibawa ke rumah atau di seperti apa? Oke, begini Bu dia ya. Kalau di Sasak itu memang tradisi beda-beda Bu ya. Curinya ini nanti jangan salah paham arti. Curinya ya. Curinya itu ya. Jadi kita kepada pihak perempuan ini memang ada pembicaraan terlebih dahulu, bukan kepada keluarganya tapi kepada calon perempuan kita yang laki-laki mengadakan perjanjian dulu dengan calon perempuannya kapan kita menculik. Mencuri. Kalau dikatakan menculik sih enggak, cuma kita ada memang ada kesepakatan menculik tapi ada kesepakatan gitu. Itu namanya nggak menculik Pak. Kalau menculik itu tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan keluarga dari perempuan memang. Ya, kalau tapi kita yang diculik tahu sudah tahu, kita berjanji ya nanti setelah kita membentuk tim dari pihak laki-laki kapan kita akan menjemput perempuan calon pengantin perempuan secara diam-diam. Nah, baru setelah kita ini nanti kita bawa ke suatu tempat di keluarga laki-laki, ya. Nah, sesudah misal kebiasaan itu malam, habis maghrib kita bawa keluar perempuannya, kita titipkan untuk sementara waktu di keluarga kita yang laki-laki. Nah, besok paginya kita yang dari laki-laki harus melaporkan ke keluarga perempuan. Tidak boleh sembarangan tuh ya. Itu adatnya harus kita laporkan bahwa anaknya kita akan di sini diamankan. Cuma tempat persembunyiannya tidak boleh diketahui oleh pihak perempuan. Nah, kita mengutus tokoh-tokoh orang tua atau tokoh adat kita untuk ke tempat perempuan, untuk ke tempat ibunya atau bapaknya atau keluarganya, tetap kita laporkan. Nah, nanti baru mendapat persetujuan dari pihak perempuan. Kalau sudah dapat persetujuan, nah baru kita melakukan nikah secara agama dan secara hukum. Nah, gitu tradisinya. Jadi seperti itu. Melaksanakan. Ya, selama persembunyian kita tetap harus dipisah antara calon laki-laki dan perempuan. Dia bukan berarti dicuri seenaknya mencuri, enggak bisa. Dan curinya itu pun harus sudah sesuai dengan aturan pemerintah juga. Usia perempuannya juga harus matang ya, sesuai dengan di atas 18 tahun ya. Gitu. Di bawah itu tetap memang pencurian benar. Jadi bukan sembarang mencuri juga Bu ya. Nah, itulah memang kita berbeda adatnya ya. Adatnya seperti itu ya. Dilaksanakan Pak Saipul. Tapi sekarang kan sudah ada juga yang mengadakan lamaran. Cuma adat tradisinya sebenarnya seperti itu. Kalau sekarang kan cuma ada kemajuan, ada yang melamar gitu sudah.
Jadi semakin bertambah tahunnya semakin bisa juga perubahan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan agama di kita ya. Agama yang diakui oleh pemerintah kita itu ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan bertambah lagi satu Konghucu ya, ada 5. Nah, ini berbeda. Karena agama merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku, bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Ya. Yang selanjutnya adalah pengaruhnya. Nah, di kita yang beragam ini ternyata ada pengaruh di dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan masyarakat kita. Keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tetapi bisa menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Ada dampak positifnya, kita beragam ini, ada juga dampak negatifnya. Kita lihat dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman Indonesia diantaranya adalah terciptanya integritas nasional itu ya, karena kita berbeda lalu timbul persatuan secara nasional. Yang kedua yaitu menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Selanjutnya dapat memperkaya hasanah bangsa Indonesia. Nah, di samping 3 hal yang positif tadi Bu dia ya, ternyata ada juga ini negatifnya. Ya, selain hal positif ya, kalau kita manajemennya bagus untuk bangsa ini maka akan menjadi sumber ya. Yang tadi. Nah, di samping itu ada dampak negatifnya yang bisa ditimbulkan dari keberagaman. Di antaranya bisa menimbulkan atau terjadinya konflik di dalam masyarakat. Nah, kita banyak pengalaman tentang konflik nih ya. Di negara kita ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kemajuan bangsa kita yang ke depan. Selanjutnya adalah munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya kecil. Nah, itu namanya muncul sikap primordial. Selanjutnya muncul sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan suku bangsa yang lainnya. Jadi sikap ini harus kita hindari Bu ya. Etnosentris ini kita sama saja. Kalau dalam pergaulan kita mengesampingkan sikap etnosentris. Kita sudah paham, oh kita backgroundnya ini beda nih, jadi kita tidak usah menonjolkan ya. Nah, gitu. Selanjutnya ada fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. Itu ya. Ada sikap fanatisme yang berlebihan, khususnya dalam hal beragama ya. Ya, mari kita saling menghormati ketika ada orang beragama lain sedang melaksanakan ibadah. Kita saling menghormati juga gitu ya. Saling menjaga. Nah, saya lihat di mana itu? Pernah ke Bali ya. Di Bali itu kan mayoritas agama Hindu. Ya. Nah, dan ternyata di mana itu yang ada gambar uang 50.000 dulu ya, ada saya lihat masjid itu, yang ada danaunya itu, masjidnya kecil di atas gunung. Saya tanya kebetulan ke masyarakat setempat, kok ada muslimnya di sini ya? Ya, gimana kalau muslimnya sedang hari raya gimana? Ya, terhadap penduduk setempat, oh kami saling menjaga Pak gitu ya. Ketika umat Islam di sini melaksanakan hari raya, maka tokoh-tokoh yang beragama non muslim di situ menjaga di luar masjid untuk pengamanan gitu. Begitu juga sebaliknya, begitu ada perayaan agama Hindu yang Islam ini ikut
mengadakan pengamanan. Jadi toleransinya luar biasa kuat, ya. Pak, ya. Seandainya Indonesia ini seperti itu semua, maka kita terhindar dari konflik yang jelas. Iya. Lanjut ke bentuk konfliknya, Pak, dijabarkan sedikit aja karena waktunya sudah. Ya, permasalahannya mungkin muncul dengan keberagaman, Bu Dia ya. Ya, yang pertama bentuk konflik pada masyarakat Indonesia, kita punya pengalaman itu konflik ideologi. Contohnya adalah kita ini pernah beberapa kali terjadi pemberontakan di Madiun tahun 48 dan tahun 65 juga konflik ideologi ya. Yaitu Partai Komunis Indonesia. Di mana ideologi kita Pancasila ini pernah mau dirubah menjadi berhaluan komunis. Ya, tapi ternyata banyak masyarakat Indonesia tidak atau bertentangan dengan paham tersebut. Selanjutnya adalah ini konflik antar suku. Pernah terjadi antar suku ya. Di Sampit. Ya, di Sampit tahun 2000-an ya. 2001 Suku Dayak ya. Terus sempat rame. Mudah-mudahan itu jadi tidak terulang lagi. Jadi pelajaran berharga buat kita semua. Cukup sekali saja ya. Yang kedua, konflik antar agama. Konflik antar agama juga pernah terjadi itu di daerah Poso ya. Dua agama yang berbeda. Nah, mudah-mudahan itu juga tidak terjadi. Yang mungkin akan timbul yang ketiga, konflik antar ras. Karena kita ini rasnya juga lumayan banyak. Ya, kita harus saling memahami ya. Supaya jangan terjadi. Yang keempat, konflik antar golongan. Misalnya golongan dalam masyarakat kita ini ada pekerja, ada partai politik, asal daerah dan sebagainya. Yang kita sudah kemarin kalau golongan sudah ya kita kemarin pemilihan kepala daerah alhamdulillah lancar. Tanpa ada konflik ya. Lanjut ke pencegahannya. Pencegahannya. Ya, terakhir upaya pencegahan dari konfliknya tuh kira-kira apa? Singkat, padat dan jelas. Karena waktunya sudah mau Jumatan ini. Cara preventifnya kita pencegahannya adalah sebelum masalah terjadi kita sebaiknya itu mengembangkan sikap toleransi ya, karena kita berbeda semua, kita harus toleransinya harus kuat ya. Terus kerjasama, misalnya Budiah latihan bersama dan sebagainya. Nah, kalau preventif ini sudah kita laksanakan, kita harus juga misalnya tetap juga nggak selesai, ada represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat setelah terjadinya masalah sepertinya penangkapan, pembubaran paksa dan sebagainya. Selain itu ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama dan sebagainya. Oke, mungkin itu Bu Diah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada hostnya. Silakan saya kembalikan ke Bu Diah. Ya, sama-sama Pak Saiful. Terima kasih juga sudah menyampaikan materi tentang permasalahan dan pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan luar biasa ya, kita sambil ngobrol sambil santai juga. Jadi walaupun memang kita tidak fokus dengan materi saja, mudah-mudahan ada yang sedikit berbeda ya. Mudahan ilmunya juga nanti bisa diambil ya. Kemudian sahabat pelajar, siswa-siswi SMP yang ada di Kabupaten Tanah Laut, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Yang kita selalu tekankan dalam kondisi seperti ini, jangan lupa jaga kesehatan, apalagi sudah turun hujan. Tidak hanya COVID-19 saja yang beratnya mungkin sekarang ini kita alami, tetapi banyak penyakit juga, mungkin demam berdarah karena semakin banyak. Mudah-mudahan kita tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan tidak lupa
sebelum kita akhiri ada pantun lagi. Kalau kemarin Pak Saipul, sekarang Bu Mai. Kemarin Pak Saipul tentang burung, kalau Bu Mai sekarang jahit menjahit ya. Ya. Penjahit benang membawa peti, Ibu Mai menjahit kebaya. Kita pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi seperti itu ya. Satu lagi, gudang menyimpan si benih padi, padi dibawa di tengah sawah. Semoga kita bertemu lagi. Salam penutup jadi pemisah. Jadi seperti itu ya Mas Ferry. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk itu kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik siswa-siswi, semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sini bisa dipahami ya dan bisa diterapkan di lingkungannya masing-masing ya. Jadi untuk Indonesia ini merupakan negara yang beragam ya, mulai dari suku, budaya, agama, etnis, dan termasuk negara yang majemuk kata Pak Saipul tadi ya. Oke, sebagai negara yang beragam teman-teman, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Jadi kuncinya adalah persatuan dan kesatuan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik rekan dengar, siswa-siswi di rumah ya kan yang lagi belajar di rumah nih, sambil ya ditemanin sama orang tuanya. Kita akan bertemu di minggu depan di acara yang sama, yaitu Berdatang atau Belajar dari Radio Tuntung Pandang untuk hari Senin dan Selasa, yaitu mulainya dari jam 9 sampai jam 10 dan hari Kamis dari jam 10 sampai jam 11 ya. Oke, baik. Di sini saya yang bertugas Muhammad Peri dan rekan saya di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.